Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan membahas perpangkatan ya teman-teman ya. Ini ada yang bertanya, kita mulai dulu dari nomor 1. Di sini soalnya saya tulis ulang supaya besar. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat min 3 dikali 6 pangkat 3. Angka 3-nya ini karena masih jelek, kita ganti ya teman-teman ya supaya terlihat dulu. Oke, per yang bawah di situ 8 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 6 dikali 6 pangkat min 4. And then di situ masih dipangkatin 2. Diingat-ingat teman-teman, kalau angkanya di situ sudah bilangan prima, berarti langsung kita tulis ulang ya. Kayak misal 2 sama 5, 2 cuman bisa bagi 2, 5 juga bisa bagi 5 ya, kecuali 6. 6 bisa bagi 2, bisa bagi 3. Nah, 2 sama 5 ini karena bilangan prima berarti kita tulis ulang 2 pangkat 3 kali 5 pangkat min 3. And then yang 5 yang bawah ini, 5 juga cuman bisa bagi 5, berarti 5 pangkat min 6. Sedangkan 8, ini kita bisa bikin 2 pangkat ya kan. 2 pangkat berapa biar 8? Kan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 ya, 3 kali ya. Di sini masih dipangkatin 2, 2-nya kita tulis ulang, 3 kali 2, 6 ya, berarti jadi 2 pangkat 6. And then di sini 6 pangkat 3, 6 kan bisa 2 kali 3 ya kan. Nah, yang bawah ini 6 juga sama, bisa 2 kali 3. Karena yang atas ini pangkat 3, berarti di sini juga 2-nya pangkat 3, 3-nya juga pangkat 3. Kalau yang bawah berarti pangkat min 4, ya pangkat min 4 lagi. Sekarang angka 2-nya kita jadiin 1 dulu ya teman-teman ya. Yang angka 2 kita lingkarin dulu. Angka 2 sama angka 2 ini, kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi ya. Berarti 2-nya kita tulis ulang, yang atas berarti 3 tambah 3. Yang bawah berarti kalau dibagi berarti dikurangi 6, dikurangi lagi di situ min 4. Yang bawah yang terakhir ya. Lanjut sekarang yang angka 5. Konsentrasi sama yang angka 5. Angka 5 kan saya lingkarin. Berarti angka 5 utuhnya kita tulis ulang. Min 3-nya kita tulis karena dibagi berarti min. Berarti masih dikurangi 6. Min 6 ya. Lanjut 3-nya sekarang. 3-nya kita tulis ulang dulu. Sekarang 3 yang atas kita tulis karena dibagi berarti dikurangi, di situ min 4. Jangan lupa masih kita kuadratin ya teman-teman ya. Di sini masih kuadrat. Semoga warna kuningnya ini nyala ya. Menyala soal matematikaku. Lanjut. Angka 2-nya kita tulis ulang, kita hitung. 3 tambah 3, 6 dikurangi 6 berarti habis min sama min plus, berarti plus 4, berarti 2 pangkat 4. 5-nya kita tulis ulang. Min 3 min sama min plus tambah 6, berarti min 3 tambah 6 berarti 3. 3-nya kita tulis ulang. 3 min berarti jadi plus, 3 tambah 4 berarti 7. Jangan lupa masih kita pangkatin 2. Ini kalau mau kita cari lagi, berarti ini tinggal kita taruh samping aja ya teman-teman ya, supaya menghemat tempat. Berarti ini sama dengan, kita kasih anak panah aja. Kalau ini misal dijadiin pangkat doang ya, berarti tinggal kita kali. 4 kali 2, 8. 5-nya kita tulis ulang. 3 kali 2 berarti 6. 3-nya kita tulis ulang. 7 kali 2 berarti 14. Ini kalau perpangkatan udah selesai ya teman-teman ya, sampai sini ya. Tapi kalau kita disuruh ngitung hasil, kita lanjutin teman-teman. Mending enaknya 2 pangkat 4 berarti 16, 5 pangkat 3 berarti 125, 3 pangkat 7 berarti 2187. Di sini masih kita pangkatin 2, kita kalikan dulu. 16 kali 125 kali itu tadi, hasilnya itu adalah 4374, nolnya 3. Masih kita kuadratin, berarti hasilnya 19131,876. Nolnya tambah 6. Sama dengan ini kalau kita bikin bentuk baku berarti jadi 1, berarti 1,9131,876 sampai yang nggak ada 0 ya. Kali 10 pangkat kita hitung dari belakang koma. Ada itu ya, dihitung ya. Karena di sini ada 13 ya, pangkat 13 10-nya. Kita tulis dulu soal nomor 2. Di sini kita kasih angka 2 dulu ya teman-teman ya. Ini yang kita merah, kita tulis ulang supaya lebih besar. Di situ 2 pangkat 3/4 kita tulis dulu. Dikali 5 pangkat 2/3 per 8 pangkat 3/4 kali 5 pangkat min 6. Nah, ini masih dipangkatin 2 ya teman-teman ya. Sekarang ini ada angka 8 pangkat 3/4. 8 itu yang ini ya teman-teman ya. Kalau angka yang lain 2 sama 5 kan itu udah masuk bilangan prima, kecuali angka 8 ini karena bisa bagi 2 sama 4 ya kan. Dan 8 itu juga bisa kita tulis 2 pangkat 3 ya kan. Berarti ini kita keluarin dulu, berarti 8 sama aja 2 pangkat 3, masih kita pangkatin 3/4. Nah,
Kalau dikurung kan dikali 3 kali 3 berarti 9, per 4-nya tetap ya teman-teman ya. Ini kita tulis ulang dulu. Berarti 2-nya kita tulis ulang ya. 2 pangkat 3 per 4, 5 pangkat 2 per 3, per, di sini berarti 2 pangkat 9 per 4, kali 5 pangkat min 6. Masih dikuadratin. Sama dengan ini yang 2-nya kita tulis dulu angka 2. Sekarang kalau dibagikan dikurang, berarti 3 per 4 dikurangi 9 per 4 ya pangkatnya ya. Terus sekarang yang 5, 5-nya kita tulis ulang, di situ 2 per 3 dikurangi min 6 ya, berarti 2 per 3 dikurangi min 6. Mohon maaf ya kalau kecil nggak ketengok ya. Ini kita geser dulu supaya bisa terlihat. Ini tadi kuadrat ya teman-teman, lupa belum ketulis, mohon maaf. Kita geser ke sini. Oke, gini ya. Ini kita kuadratin. Berarti yang di bawah sekarang udah habis ya, karena sudah kita pindah ke atas. Sama dengan saya taruh di sini supaya nanti muat ya. 2-nya kita tulis ulang, 3 per 4 dikurangi 9 per 4. Karena yang besar angka 9, berarti 9 kurangi 3, 6 ya. Berarti 2 pangkat, karena lebih besar minnya berarti min. Berarti 2 pangkat min 6 per 4. Kita tulis dulu 2 pangkat min 6 per 4. Sama di sini 5-nya kita tulis ulang dulu. 2 per 3, min sama min jadi plus, berarti 6 ditambah 2 per 3 ya, 6 2 per 3 ya teman-teman ya. Masih kita pangkatin 2. Sama dengan, ini bisa kita coret-coret, 6 sama 4-nya bisa dibagi 2, bisa dibagi 2 ya. 6 bagi 2, 3, 4-nya bagi 2 berarti 2. Berarti 2 pangkat min 2 per 3. Karena dia min, bisa langsung taruh di bawah ya teman-teman ya. And then ini 5 pangkat 6 2 per 3. Ini bisa kita pecah menjadi 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 per 3 ya. Berarti ini kita pecah langsung aja. Ini karena udah positif kita taruh di atas. Berarti 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 per 3. Ini kita pecah ya. Lanjut di sini 2 pangkat, karena min itu berarti minnya udah hilang ya. Berarti 2 pangkat 3 per 2. Di sini masih kita kuadratin sama dengan, nah ini tinggal kita kalikan aja. 5-nya kita tulis ulang, pangkatnya tinggal kita kali karena dikurung. 6 kali 2 berarti 12. 5-nya kita tulis ulang, 2 per 3 kali 2 berarti 4 per 3. Per yang bawah, 2-nya kita tulis ulang, 3 per 2 kali 2 berarti 6 per 2. Atau dapat ditulis 3, tapi nanti dulu kita tulis 6 per 2 dulu ya teman-teman ya. Sama dengan, ini bisa kita tulis ulang lagi, berarti 5 pangkat 12, 5 pangkat 4 per 3. Kita tulis ulang dulu ya, per yang bawah 6 bagi 2 kan 3 ya kan, berarti 2 pangkat 3. 4 per 3 ini kita pecah ya teman-teman, berarti sama aja 5 kali akar 5, akar pangkat 3 dari 5 ya. Berarti 5 pangkat 12 kita tulis ulang. 4 bagi 3 kan bisa sekali, berarti 5-nya ini bisa kita tulis ulang 1 kali. Masih sisa akar pangkat 3 dari 5 ya. Karena masih 1 per 3, berarti sama aja akar pangkat 5 dari, akar pangkat 3 dari 5, maaf, per 2 pangkat 3. Atau 8. Nah, ini udah selesai sampai sini. Atau juga dapat kita tulis menjadi, kita taruh bawahnya dulu ya. Nah, ini kalau kita langsung hitung semuanya berarti menjadi 5 pangkat 13, karena 12 tambah 1 ya, sama aja 5 pangkat 1 tadi. Di sini masih akar pangkat 3 dari 5 per 8. Kalau kita hitung, kita bikin desimal, berarti hasilnya 2,60922 kali 10 pangkat 18. Sampai yang sampingnya boleh ya teman-teman ya. Apabila kalian ingin tahu cara bikin desimalnya, bisa komen di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di situ akar pangkat 3 dari, kita tulis dulu
akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 dikali 6 pangkat min 5 per 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 kali 6 pangkat 2. Masih dikuadratin ya itu teman-teman ya. Sama dengan akar pangkat 3 kita tulis ulang dulu. Sekarang kita jadiin satu dulu ya. 3 sama 3, 7 sama 7, 6 sama 6 ya. Pangkat 3 kita tulis ulang. Nih ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti di sini yang atas angka 2, yang bawah angka 3. Berarti tinggal 2 dikurangi 3. Angka 7 kita tulis ulang, yang angka utuh itu kita tulis besar juga angka 7. Sekarang pangkatnya kita kurangi. Di sini 3, di sini 2. Berarti 3 dikurangi 2. Kita tulis dulu 3 dikurang 2. And then kita lanjut di sini angka 6. Kita tulis dulu angka 6. Yang atas min 5, yang bawah 2. Berarti min 5 dikurangi 2. Masih kita kuadratin ya teman-teman ya. Ini garisnya kita kesampingin dulu. Di sini masih kuadrat. Itu ya, kita tulis ulang. Sama dengan akar pangkat 3 dari, kita tulis ulang dulu. Ini kita hapus dulu ya. Karena kena tangan tadi. Di sini kita tulis dulu akar pangkat 3 dari 3-nya kita tulis ulang. 2 dikurangi 3 berarti min 1, 7-nya kita tulis ulang. 3 dikurangi 2 berarti 1, 6-nya kita tulis ulang. Min 5 dikurangi 2 berarti min 7. Di situ masih kita kuadratin. Sama dengan ini yang pangkatnya positif kita taruh di atas ya teman-teman ya. Akar pangkat 3 kita tulis dulu. Yang pangkatnya positif 7-nya ini kita taruh di atas. Yang pangkatnya negatif seperti 3 pangkat min 1 dan 6 pangkat min 7 kita taruh di bawah. Ini yang saya lingkarin kita taruh di atas karena pangkatnya sudah positif. Per yang bawah itu 3 pangkat min 1. Kalau kita taruh bawah berarti udah jadi plus ya. Pokoknya kebalikannya, kalau dia min, kalau kita taruh di bawah jadi plus. Kalau yang di bawah min kita taruh atas juga jadi plus ya, gitu kebalikannya. Berarti di situ 6 pangkat 7. Di sini masih kita kuadratin. Ini 7-nya masih saya tambahin ya, 7 pangkat 1 ya. Karena tetap di atas, ini masih kita kuadratin sama dengan akar pangkat 3 kita tulis ulang. Sekarang 7-nya kita tulis dulu. Pangkatnya kita kaliin ya. 7, 1 kali 2 berarti ya 2, berarti 7 pangkat 2 per yang bawah 3-nya kita tulis ulang. Ini pangkatnya kita kaliin, 1 kali 2 ya 2, kalau dikurung dikali ya semuanya atas bawah pokoknya. 6-nya kita tulis ulang. 7-nya nih ya dikali 2 berarti 14. Nah setelah itu tinggal kita hitung. Kita tulis dulu akar pangkat 3-nya, berarti akar pangkat 3 dari, bentar ya teman-teman ya. Di sini yang atas 7 kuadrat berarti 49, kita tulis dulu 49 per, di sini 3 kuadrat berarti 9 kali, ini kan 6 pangkat 14, 14 ini bisa kita jabarin ya, yang bisa dibagi 3 berarti 12 ya kan, 12 tambah 2 ya biar 14 ya kan, berarti di sini kita tulis 12 tambah 2. Berarti kalau pangkatnya ditambah seperti ini, bisa kita bikin jadi bentuk kali 6 pangkat 12 kali 6 pangkat 2 ya teman-teman ya. 6 pangkat 14 kita jabarin, kita taruh sini, berarti menjadi 6 pangkat 12 kali 6 pangkat 2 ya. Karena kalau kita jabarin 12 tambah 2 ya kan tadi. Sekarang kita lanjut, akar pangkat 3-nya kita tulis dulu, sama dengan akar pangkat 3 dari 49, yang atas kita taruh di atas ya. Yang bawah karena ini 12-nya bisa bagi 3 pangkatnya, berarti 12 bagi 3 4 ya. Berarti 6 pangkat 4 bisa kita keluarin. Berarti 6 pangkat 4 kali akar pangkat 3 dari 9 sama 6 kuadratnya itu berarti masih masuk di akar ya. 9 kali 6 kuadrat berarti 36 ya, sama dengan akar pangkat 3 dari 49, kita tulis ulang dulu.
per 6 pangkat 4. Ini kita kalikan dulu, 9 kali 36. Berarti hasilnya akar pangkat 3 dari, ini ya kita kali ya. 9 kali 36 kan hasilnya 324. 324 ini, oh ya, ini kita kasih akar dulu ya nanti ya teman-teman ya. Berarti dapat kita pecah jadi 27 kali 12 ya kalau 324 ya teman-teman ya. Kita taruh di sini dulu karena di sini langsung kita tulis akar dulu, akar pangkat 3 ya ini tadi ya. Akar pangkat 3 dari 27 kan bisa diakar, berarti 3 ya kan. Tapi akar pangkat 3 dari 12 kan nggak bisa, berarti tetap akar pangkat 3 dari 12 ya. Berarti ini dapat kita ganti 3 kali akar 12, akar pangkat 3 dari 12 ya. Sama dengan, nah karena yang bawah ini bentuk akar, biar hilang akarnya berarti harus kita rasionalkan ya kan. Nah ini langsung kita kali akar pangkat 3 dari 12 kuadrat ya, biar hilang akarnya yang bawah ya. Akar pangkat 3 dari 12 kuadrat sama dengan, kita kali ya, yang atas berarti menjadi akar pangkat 3 dari, kita tulis dulu akar pangkat 3 kan itu 49 sama 12 kuadrat ya, berarti 49 kali 12 kuadrat kan sama aja 144. Berarti kali 144. Langsung kita jadiin satu seperti ini sama bisa ya teman-teman ya, karena sama-sama akar 3. Lalu kita fokus ke bawah, 6 pangkat 4 kali 3 itu saya balik ya teman-teman ya, berarti sama aja 3 kali 6 pangkat 4. Kita tulis dulu. Ini kita taruh depan, kali 6 pangkat 4. Di sini yang akar pangkat 3, yang depan kan 12, yang belakang 12 pangkat 2, berarti 12 kali 12 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 12 kali 12 kali 12 ya, karena 2 kali ya itu ya. Nggak usah kita bikin 144, tapi 12 kali 12 aja. Sebenarnya sama aja sih, tapi kita bikin 12 kali 12 ya teman-teman ya, karena 12 kuadrat. Nah, ini yang 12-nya yang depan, and then yang 12 pangkat 2 itu yang belakang ya. Berarti ini akar pangkat 3 dari kita kalikan 49 kali 144 berarti 7. Bentar, ini 3-nya kita tebalin dulu. Ini kita kalikan berarti hasilnya 7050 ya, per yang bawah 3 kali 6 pangkat 4 kita tulis dulu, kali akar, kan 12-nya ada 3, di situ juga akar pangkat 3. Berarti dicoret-coret jadi 12 ya teman-teman ya, karena habis ya 3 sama 3. Nah, berarti yang 7050 ini kita keluarin dulu. 7050 berarti bisa 8 kali 882 ya. Nah, akar pangkat 3 dari 8 kan 2. Berarti bisa kita keluarin ya. Berarti dapat kita tulis 2. Karena 882 nggak bisa kita akar pangkat 3 ya, tetap akar pangkat 3 dari 882 per yang bawah 6 pangkat 4 kita tulis ulang dulu. 3 kali 12 kan 36. 36 sama aja 6 kuadrat ya, 6 kali 6 ya. Berarti ini sama aja 6 pangkat 2, kita tulis ini 6 pangkat 2 sama dengan yang atas kita tulis ulang, berarti 2 akar pangkat 3 dari 882 per 6-nya kita tulis ulang. Kalau dikali pangkatnya ditambah 6 tambah 2 berarti 6. Nah, ini sampai sini juga udah selesai. Atau kalau kita bikin bentuk desimal, oh, ini 2 sama 6-nya bisa kita coret ya teman-teman ya. Berarti bisa kita keluarin. 6 ini kan bisa 2 kali 3 ya kan. Berarti dapat kita tulis 2 kali 3. Di sini karena pangkatnya 6 ya, semuanya kita kasih pangkat 6. 2 pangkat 6 sama 2-nya ini kita coret. Berarti tinggal 2 pangkat 5 ya. Berarti ini tinggal 2 pangkat 5. Berarti akar pangkat 3 dari 882 kita tulis ulang. Per yang bawah 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 6. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 882 kita tulis ulang. Yang bawah berarti 2 pangkat 5 ini sama aja 32 kali 3 pangkat 6 berarti 729. Sampai, oh ya, ini kita lanjutin. Akar pangkat 3 dari 882 per 32 kali 729 berarti 23328 ya teman-teman ya. Sama dengan, sebenarnya sampai sini juga boleh, tapi kalau kita bikin bentuk desimal berarti menjadi 0,00041
1,1098. Lanjut, ini soal yang terakhir nomor 4. Di sini kita tulis ulang dulu. Akar pangkat 2 dari akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 4 dari 2 pangkat 6. Sebenarnya kayak gini mudah ya teman-teman ya. Langkah pertama yang akar terakhir ini, yang kecil ini kita hitung dulu ya teman-teman ya. Ini bisa kita bagi 2 semuanya. 6 dibagi 2 berarti 3. 4 bagi 2 berarti 2 ya. Berarti dapat kita tulis akar pangkat 2 dari 6 bagi 2 kan 3. 4 bagi 2 berarti 2. Terus ini masih kita akar pangkat 3. Masih kita akar pangkat 2. Sebenarnya kalau akar pangkat 2 nggak perlu pangkat sih. Tapi ini saya tulis supaya memudahkan. Nah, ini 2 pangkat 3-nya kita tulis ulang. Nah, ini kita kalikan semua berarti tinggalin 2 kali 3 berarti 6. 6 kali 2 berarti 12. Di sini berarti akar pangkat 12 dari 2 pangkat 3 ya. Nah, karena 12 sama 3 ini bisa kita coret-coret, boleh juga kita coret ya. 12 bagi 3 berarti 4 ya kan? Berarti akar pangkat 4 dari 2 ya. Nah, udah selesai. Atau kalau kita bikin koma berarti menjadi 1,18921. Selesai deh.